Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadirin bapak-bapak dan ibu jamaah Masjid Al-Muharram yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat limpahan rahmatnya pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sehat wal afiat, nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat dapat menghadiri majlis ilmu yang insya Allah mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat teriring salam tidak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana melalui perantara beliaulah Islam dapat tersebar luas sampai saat ini. Semoga kita semuanya yang hadir di sini ataupun yang mendengarkan kajian ini mendapatkan syafaatul uzmah di yaumil qiyamah kelak. Amin 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 ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini Al-Fakir akan menyampaikan kajian tentang sirah nabawiyah, yang mana sebelumnya sudah saya sampaikan kaitannya tentang muqaddimah dari sirah nabawiyah. Sebenarnya kalau mau dibahas dari sebelum Nabi lahir pun nanti panjang, dari mulainya kota Mekah, ya, sebelumnya namanya kota apa. Cuma saya di sini langsung mengambil proses kelahiran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana pada bulan Maulid ini kita coba mengingat-ingat lagi lahirnya makhluk yang paling mulia, makhluk yang paling agung, yang mana kita disuruh untuk taat kepada Allah dan Rasulnya. Wa atiullah wa atiur rasul. Jadi nggak bisa taat kepada Allah saja, tapi juga taat kepada atas perintah yang diperintahkan melalui Rasul, dan Rasul pun mendapat wahyunya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dua ini satu paket, ya. Jadi qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Ya, jadi kita disuruh dan mengikuti perintah dari Allah, kemudian kita juga mengikuti dan cinta kepada Rasul kita. Proses dari kita mau cinta kepada Rasul kita tahu sejarahnya, ya. Kita mau cinta kepada makhluk yang paling mulia, prosesnya kita tahu dulu sejarahnya, ya. Dari mulai proses sebelum Rasul lahir sampai Rasul lahir ke muka bumi, ya. Jadi prosesnya begitu. Kita kenal sama istri kita, pasti kita nanya dulu, bapaknya orang mana, ibunya orang mana nih, nasabnya bagus kagak? Pasti begitu kan? Apalagi kita yang mau jadi panutan ini adalah Rasulullah, dan kita harus tahu tuh, ya, sejarah dari kelahiran Rasulullah, sehingga akan menambah mahabbah cinta kita kepada Rasul kita, ya. Jadi kita mulai dah tuh sedikit-sedikit kita baca cerita-cerita tentang sirah nabawiyah, ya. Salah satu yang saya bawa di sini adalah periode masa kelahiran Rasulullah. Ya, jadi ada banyak masa nanti ada periode nanti ketika Rasul kecil, nanti ketika Rasulullah meranjak dewasa, kemudian ketika Rasul menikah, kemudian ketika Rasul diangkat menjadi nabi, kemudian ketika ada peperangan, ketika Rasul hijrah, Fathul Makkah dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali ketika kita ingin kupas,
Ya, paling tidak kita tahu nih makhluk yang paling mulia ini proses dari sebelum beliau lahir dan kemudian dilahirkan. Ya. Kita ketahui dalam sebuah riwayat yang dicatat Imam Ibnu Hisham dalam Sirah An-Nabawiyah, yang dikatakan bahwasanya dari An Aminah binti Wahbin ummi Rasulullah kanat tuhadditsu annaha utiyat hina hamalat bi Rasulillah faqilalaha innaki qad hamalti bi sayyidi hadhil ummah fa idza waqa'a 'alal ardi faquli u'iduha bil wahidi min syarri kulli wahasid thumma sammihi Muhammadan. Jadi sesungguhnya Sayyidah Aminah binti Wahab, dari ibu Rasulullah, menceritakan bahwa beliau didatangi seorang malaikat. Ya, jadi beliau didatangi oleh seorang malaikat ketika mengandung Rasulullah. Kemudian dikatakan kepadanya, sesungguhnya engkau mengandung pemimpin umat ini. Ketika dia lahir ke dunia ini, ucapkanlah u'iduha min kulli u'iduha faquli u'iduhu bil wahidi min syarri kulli hasid. Ya, jadi suruh mengucapkan itu, aku memohon perlindungan untuknya pada Yang Maha Esa dari keburukan-keburukan orang-orang yang hasud, orang-orang yang dengki. Ya, kemudian namai dengan nama Muhammad. Dari proses cerita ini, ya, jadi Rasul itu mempunyai ibu namanya Aminah. Bapaknya siapa? Abdullah. Ya, bapaknya Abdullah. Tetapi ketika Rasul di kandungan ibunya, ya, bapaknya meninggal duluan tuh, baru menjadi janin. Ya, baru jadi janin bapaknya sudah meninggal. Nah, jadi Rasulullah itu dari kecil alam yajidka yatiman fa'awa. Ya, udah yatim dari kecil. Nah, jadi bapaknya meninggal ketika Rasul dalam kandungan ibunya. Dikatakan juga bahwasanya ketika Siti Aminah mengandung Rasulullah, tidak merasakan rasa capek seperti ibu-ibu yang mengandung lainnya. Ya. Jadi Siti Aminah mengandung anak yang paling mulia tidak merasakan capek. Biasanya kan kalau emak-emak ketika mengandung anaknya di usia 4 bulan banyak maunya, belum banyak ngidamnya, belum ketika usia 8 bulan miring ke kanan ke kiri bawaannya salah terus ya. Ya, jadi tetapi ketika mengandung manusia yang paling mulia ini, ibunya tidak merasakan rasa capek. Ya, karena yang dikandung adalah manusia paling agung. Ya. Jadi keutamaan ketika dalam proses kandungan pun ibunya nyaman. Tetapi juga ibunya ini termasuk orang yang suci. Ya. Ibunya orang yang Allah jaga dari kemaksiatan. Sehingga ketika dalam perut ibunya pun, anaknya pun juga mendapatkan keutamaan. Bahkan bapaknya Rasulullah Abdullah itu orang yang paling ganteng, ya, di kota Mekah pada waktu itu. Ya, wajar aja. Jadi ketika melihat bapaknya Rasulullah nih, cewek-cewek juga pada naksir, sama kayak kisahnya Nabi Yusuf. Saking gantengnya bapaknya Rasulullah. Ya, jadi namanya bapaknya Rasulullah juga mempunyai kepribadian tubuh yang bagus. Ya, tubuh yang bagus, mukanya tampan pula. Jadi melahirkan juga anaknya ganteng, yaitu Rasulullah. Jadi memang dari benih yang bagus. Nah, jadi dari benih yang bagus, kemudian disitulah proses ketika lahirnya itu. Pada waktu itu Siti Aminah didatangi oleh malaikat. Ya, didatengin oleh malaikat bahwasanya ente akan mengandung makhluk yang paling mulia yang akan menjadi pemimpin umat ini. Sudah disampaikan. Ya, sudah disampaikan seperti itu kepada Siti Aminah ibunya. Ya. Kemudian ketika disampaikan seperti itu, ya, Siti Aminah pun tetap menjaga anaknya dari proses semuanya. Suaminya sudah tidak ada, tapi tetap dia itu menjalankan kebaikan. Ya, menjalankan kebaikan, tidak istilahnya ketika lagi sudah suaminya meninggal dia pergi-pergian, enggak, tetapi tetap memberikan akhlak yang mulia, karena yang akan lahir makhluk yang paling akhlaknya mulia juga dari proses ibunya seperti itu. Ya, kita pengen punya anak yang akhlaknya bagus, ya prosesnya dari orang tua dulu.
Ya, prosesnya dari orang tua dulu, bapak ibunya bagus, insya Allah dengan izin Allah pun anaknya bagus. Ya, jadi seperti itu. Bapaknya Nabi sama ibunya Nabi juga dari orang-orang yang soleh dan suci semuanya. Ya, walaupun nanti banyak kisah yang katanya bahwasanya ada anak Nabi yang durhaka, juga ada. Yaitu sebagai bentuk ujian dan cobaan. Ya, ketika misalnya ada anak Nabi, ya, istrinya misalnya durhaka ataupun anaknya durhaka, itu ya karena proses dari cobaan buat sang Nabi tersebut. Nah, tetapi ketika ini Nabi Muhammad itu diberikan cobaan, bapaknya sudah tidak ada. Kemudian ketika proses dilahirkan, ya, proses dilahirkan ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir dari perut ibunya, ya, sudah dikandung selama 9 bulan, ya, keluar tuh cahaya dari rahim ibunya. Ya, ibunya pun merasa kaget. Ini adalah dia tahu bahwasanya akan lahir makhluk yang paling mulia yang akan menjadi pemimpin. Ya, jadi ada cahaya. Bahkan dikisahkan cahayanya itu menerangi kota Basrah dan kota Syam. Ya, karena kelahiran Nabi Muhammad SAW. Jadi ketika Nabi Muhammad lahir di malam hari, menjelang subuh, ya, lahir tuh. Kota di malam hari, kota Basrah dan kota Syam pada waktu itu menjadi terang benderang. Maksudnya apa? Menjadi terang benderang karena akan lahirnya pemimpin umat yang memang pada waktu itu kota-kota tersebut masih dikuasai oleh orang-orang kafir. Ya, orang-orang yang nggak mau ibadah dan taat sama Allah. Itu kota-kota maju, tetapi di sana kejahilan, kebatilan terjadi merajalela. Dengan lahirnya Rasulullah, cahaya menjadi terang. Ya. Jadi ada yang memaknai memang cahayanya secara majas. Ya. Ada juga yang memaknai benar-benar terang kayak malam Lailatul Qadar misalnya. Ya. Jadi benar-benar terang ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir di muka bumi ini. Jadi prosesnya bahkan ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lahir, bahwasanya wulida makhtunan. Jadi Rasulullah pada waktu itu dilahirkan sudah dikhitan. Ya, kalau kita ada nggak yang dilahir udah disunat? Ya, nggak ada ya. Jadi memang di sini memang ada berbeda pendapat ulama. Ya, kalau kita baca sirah nabawiyah, ya memang ada memang dari situ kisah-kisahnya dari hadis-hadis yang dhaif. Ya, ada dari hadis-hadis yang dhaif ataupun kisah-kisah dari Israiliyat. Ya. Dari ketika Nabi Muhammad sallallahu lahir pada waktu keluar dari itunya sudah wulida makhtunan, sudah disunat. Nah, walaupun nanti ada yang berpendapat bahwasanya Nabi Muhammad disunat sama siapa? Sama kakeknya, Abdul Muthalib. Ya, jadi ada perbedaan pendapat. Tetapi ya kita ngikutin baiknya saja. Ada yang berpendapat memang disunat sama Abdul Muthalib karena kebiasaan orang Arab. Ya, jadi disunat tuh sama pada waktu itu sama kakeknya. Sama kakeknya disunat. Ya, jadi terserah mau ngikut pendapat yang mana. Ya, kalau saya mengikuti pendapat yang sudah disunat karena memang Nabi Muhammad dilahirkan memang benar-benar bersih dan suci. Ya. Jadi dengan lahirnya dia kejadian-kejadian yang sangat dahsyat alam pada waktu itu. Dari mulai cahaya, kemudian bintang, ya. Bintang pada waktu itu orang-orang Yahudi. Ya, orang-orang Yahudi pada waktu itu ada menamai bintang namanya Ahmad. Ya, orang Yahudi pada waktu itu namain bintang namanya Ahmad. Karena apa? Mereka dalam kitabnya Taurat, ya, dalam kitabnya itu sudah tahu akan kehadiran seorang nabi yang terakhir. Ya, dia sudah tahu namanya, ciri-cirinya dan lain sebagainya. Akhirnya dinamai, ada salah satu di angkasa bintangnya dinamakan Ahmad. Nah, sampai suatu ketika dengan keadaan yang cerah dan lain keadaan yang begitu indah, terang benderang, mereka mengakui bahwasanya ini nabi sudah lahir. Makhluk yang mulia itu sudah ada ketika melihat keadaan tanda-tandanya tersebut. Ya. Jadi tetapi orang-orang Yahudi ini kagak mau dia itu ada seorang nabi bukan dari orang Yahudi. Ya, mereka maunya dari orang-orang Yahudi. Tetapi ketika tahu ada nabi yang lahirnya di Mekah dengan ciri-ciri seperti itu, mereka kesal juga. Ya, mereka kesal dan mereka tidak menjadikan dirinya untuk taat kepada nabi selanjutnya. Yang sebenarnya kan namanya membawa risalah,
Ketika ada nabi diutus lagi, kita akan mengikuti nabi selanjutnya. Ya, jadi ada proses begitu. Nah, tetapi dengan tanda-tanda seperti itu, orang-orang Yahudi malah kagak mau. Ya, tapi mereka sudah tahu ada tanda-tandanya. Bahkan yang pertama kali mengetahui Nabi Muhammad SAW seorang nabi itu dari rohib, dari pendeta. Ketika pada waktu itu Rasulullah diajak berdagang ke Syam. Ya, ketika Rasulullah diajak berdagang ke Syam, kemudian ada ciri-ciri tandanya. Ciri-ciri tanda, ada anak kecil yang dibawa sama siapa? Abdul Muthalib, kakeknya. Dibawa sama kakeknya Abdul Muthalib, dia berdagang masih kecil. Ya, dengan ciri-cirinya ada awan yang menutupi, ya. Kemudian banyaklah ciri-cirinya. Cuma ada satu ciri yang akhirnya batal. Ditanya tuh sama sang rohibnya itu, pendeta itu. Nah, ini yang ente bawa siapa? Anak saya, kata Abdul Muthalib. Anak saya. Emang kenapa? Terus ditanya lagi sama pendeta, ini yang ente bawa siapa? Anak saya. Nah, terus ketika diceritakan seperti itu sampai berulang kali, ini anak saya. Kemudian kata pendeta itu bilang apa? Bahwasanya ini adalah ciri-ciri seorang nabi yang ada pada anak kecil ini. Tetapi dia kagak punya bapak. Ya, kenapa? Ini ada bapaknya. Akhirnya Abdul Muthalib bilang, bukan, ini cucu saya. Ketika menyampaikan seperti itu, baru sang pendeta bilang, tolong jaga nih anak dengan baik. Ya, karena apa? Tanda-tanda ciri seorang nabi itu udah ada pada diri Nabi Muhammad SAW. Nah, jadi seperti itu prosesnya. Dari mulai Rasulullah SAW tadi dilahirkan, kemudian dinamakan dengan nama Muhammad. Nah, jadi yang menamakan ini siapa? Karena bapaknya sudah meninggal. Yang namain kakeknya. Kakeknya sudah memberi nama Muhammad, ya, dikasih nama Muhammad. Yang mana pada waktu itu orang-orang Arab di Mekah, ya, dan sekitarnya kagak ada namain anak itu dengan nama Muhammad, nggak ada. Biasanya Abdul Muthalib, Abdul Wahab, ataupun Abdullah dan lain sebagainya, Abdul Uzza dan lain sebagainya. Jadi penamaan-penamaan itu sangat tidak lazim di kota tersebut. Ya, jadi Abdul Muthalib memberikan nama dengan nama siapa tadi? Muhammad. Dengan tujuan apa? Ya, dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar nama Nabi Muhammad ini adalah nama yang terpuji dan akan dipuji oleh semua makhluk. Betul lah, Pak. Betul, kenyataannya sampai sekarang nama Nabi Muhammad tetap dipuji. Walaupun ada orang yang benci, ya wajar. Ya. Nabi Muhammad kagak pernah melakukan dosa. Nabi Muhammad kagak maksiat, Nabi Muhammad kagak ngusilin orang, tapi masih ada aja orang yang nggak seneng. Ya, namanya manusia pasti seperti itu. Ya, sosok Nabi aja yang sudah sempurna itu masih banyak orang yang nggak seneng. Ketika itu, ya, ketika itu dengan tujuan nama Nabi Muhammad di sini adalah biar orang-orang memujinya. Bukan hanya terpuji akhlaknya, tetapi memuji dirinya saking mulianya akhlaknya membawa risalah. Nah, jadi dari proses itulah, ya, ketika nama Nabi Muhammad, Abdul Muthalib begitu bahagianya. Ya, Abdul Muthalib begitu bahagianya, paman Rasulullah juga bahagia. Ya, paman Rasulullah siapa aja? Ada Abdul Lahab, Abu Lahab, kemudian Abu Jahal. Itu paman Rasulullah semuanya. Ketika Rasul lahir, mereka senang. Ya, ketika Rasul lahir mereka senang. Ya. Bahkan nih dikisahkan yang kita tahu tuh sering baca, tabat yada abi lahabi wa tab. Ya, Abu Lahab di sini adalah orang yang memerangi Rasulullah ketika dakwah. Tetapi ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, dia begitu bahagia. Ya, lahir ponakan baru. Dan dikisahkan bahwasanya pada waktu itu Abu Lahab punya khadim, punya budak, khadimah. Punya budak namanya Suwaibah. Ya, dia punya budak namanya Suwaibah. Kemudian dimerdekakan tuh budaknya. Karena apa? Saking senengnya datangnya keponakannya, lahirnya Nabi Muhammad SAW. Ini Abu Lahab, ya. Jadi ketika kita memperingati namanya ketika bulan Maulid kita senang, ya bagus, karena sebelum sebelum Islam itu ada,
Istilahnya sebelum adanya agama Islam yang dibawa Nabi Muhammad, Abu Lahab saja sudah senang dan bangga. Ya, bahkan dimerdekakan budaknya. Kemudian terserah mau pergi kemana atau mencari yang mengasuh dia siapa aja, terserah. Yaitu Suwaibah itu dimerdekakan. Ya, kemudian Abdul Muthalib juga memotong unta. Ya, dibagikan kepada orang-orang. Ya. Jadi ada yang mengatakan di sini bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dikasih nama ketika 7 hari. Ya. Diakikahin 7 hari. Nah, jadi diakikahin 7 hari memang disunahkan di sini adalah ketika dikhitannya di hari ke-7. Ya, kalau di orang Arab nih, ya ketika saya tahu di Saudi, di Mesir itu biasanya mereka disunat dari kecil. Cuma kalau di orang kita itu udah pada gede. Ya, di orang kita udah pada gede, udah kelas 2 SD, 4 SD, 5 SD. Bahkan saya dulu kalau nggak salah sunatnya ketika kelas 1 atau 2 SD. Ya, ketika usia saya sudah 7 tahun. Ya. Tetapi memang disunahkannya itu ketika berusia berapa? Berusia 7 bulan. Usia 7 bulan itu dikhitan. Ketika dikhitan, diakikahin. Ketika diakikahin kemudian disunahkan juga jika mampu dipotong, ada rambutnya dipotong. Nah, kemudian ditimbang ya, di tukang emas, dari berat rambutnya itu baru disodakohkan. Ya, uang yang berat tadi rambutnya itu berapa gram baru disodakohkan. Nah, ini termasuk yang dianjurkan ya, karena sudah dilakukan dari dulu. Nah, yang dianjurkan jadi ada akikah, dikhitan jika mau. Dari kecil. Ya, jadi kalau ketika khitan kecil lebih enak mungkin ya. Cuma di sini belum terbiasa untuk mengkhitannya dari bayi. Kadang nggak tega, ya, sama anak kita. Ntar aja dah. Kalau udah umur 6 tahun, 4 tahun atau berapa tahun. Ya, jadi kadang ada rasa-rasa nggak tega. Akhirnya kita mengkhitannya ketika sudah dewasa. Jadi ketika masih selama dia belum balik nggak masalah. Ya, kita mengkhitannya biar untuk membersihkan. Ya, kalau buat laki-laki memang hukumnya wajib. Berbeda nanti ketika wanita, di situ memang ada khilafiyah. Apakah wanita itu ketika baik dikhitan atau tidak? Ya, jadi ada yang mengatakan menurut pendapat dari ulama Mesir berfatwa bahwasanya ketika dikhitan itu tidak dikategorikan wajib buat perempuan. Ya, jadi ada yang mengatakan harus dipotong demi mengurangi rasa syahwatnya. Ya, mengurangi rasa syahwat wanita, dipotong itu disunat. Ya, ada juga mengatakan tidak berpengaruh. Nah, jadi ini ulama ini berbeda pendapat masalah ini. Terserah mau ngikut ketika dia dikhitan atau tidak. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari proses tadi tuh, ketika dimerdekakan siapa namanya Suwaibah, ya jadi Abu Lahab. Jadi proses acara Maulid bisa jadi dari Abu Lahab terlebih dahulu karena bahagia datangnya Rasulullah. Ya, bahagia datangnya Rasulullah, dia merdekain budak. Dia kasih makan orang-orang. Ini termasuk rasa bahagia ketika lahirnya makhluk yang mulia. Nah, jadi paman Rasulullah yang memusuhinya bahkan mencintainya ketika Nabi Muhammad SAW lahir. Bahkan dikisahkan bahwasanya Abu Lahab itu setiap hari Senin. Rasul kan lahirnya di hari Senin. Nah, jadi Abu Lahab ini ketika di hari Senin itu siksanya dikurangin. Karena apa? Dia merasa bahagia ketika lahirnya sang makhluk yang paling mulia. Jadi cuma hari Senin saja Abu Lahab itu siksanya dikurangin. Karena pada waktu proses Rasulullah lahir itu dia ikut andil. Ikut andil dari namanya anak yatim ya. Yang bantunya itu kan kakeknya, paman-pamannya, proses-proses kayak gitu. Jadi proses yang mendukung kelahiran Nabi itu sudah ada orang yang memusuhinya juga setelah dewasa. Jadi sebelum Nabi dimusuhi tetap disayang dulu ketika lahir di muka bumi ini. Jadi dikisahkan bahwasanya Abu Lahab itu dikurangin siksanya. Jadi karena Nabi Muhammad lahir pada hari Senin. Jadi ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu lahirnya pada hari Senin, semua sepakat. Ada yang mengatakan 12 Rabiul Awal, ada yang mengatakan 9 atau 7 Rabiul Awal. Di situ memang berbeda pendapat. Ada yang mengatakan di bulan Ramadan. Nah, jadi ada yang mengatakan Nabi Muhammad ini lahirnya di bulan Ramadan. Karena apa? Ketika Nabi Muhammad mendapat wahyu menjadi seorang rasul itu ketika usia dia 40 tahun.
Jadi ada yang mengatakan, ulama mengatakan di sini bahwasanya Nabi Muhammad diangkat sebagai Rasul di usia 40 tahun. Dan usia 40 tahun pada waktu itu adalah ketika Nabi Muhammad itu bertemu dengan siapa? Malaikat Jibril. Ya, ketika malaikat Jibril dapat wahyu itu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, jadi ketika mendapatkan wahyu itu ketika di bulan Ramadan. Jadi ada yang mengatakan, tetapi di sini memang berbeda pendapat ulama, ya. Jadi ada yang kokoh tetap di bulan Rabiul Awal, ada yang memang yang jelas sepakat para ulama itu pada hari Senin. Ya. Nah, jadi Nabi Muhammad lahir itu pada hari Senin. Karena apa? Nabi Muhammad pernah mengatakan dia itu di hari Senin dilahirkan itu yauma ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumal itsnain. Kemudian liutsnatai asyrata lailatan khalat min syahri Rabiul Awal amul fil. Rasulullah dilahirkan di hari Senin tanggal 12 di malam yang tenang pada bulan Rabiul Awal tahun gajah. Nah, jadi memang banyak yang memakai pada bulan ini, bulan Rabiul Awal tanggal 12, walaupun nanti ada perbedaan banyak, ya, perbedaan banyak, tapi jangan mencari perbedaannya, ya, jangan memperdebatkan perbedaannya, tetapi bagaimana kita menjadikan perbedaan itu. Bisa jadi namanya kan orang-orang dulu, ya, ketika kita ingin mencari sebuah kebenaran dan lain sebagainya kan prosesnya tidak semudah sekarang. Sekarang kan kita gampang dengan medsos, kita lihat ke bulan belakang itu ketemu, ya. Kita bulan belakang, misalnya kita lahir tahun 1980, kita lihat ke belakang di kalendernya hari apa, tanggalnya berapa. Nah, jadi kelihatan tuh di situ. Nah, tetapi zaman dulu tuh di situ memang terjadi perbedaan, ya, karena banyaknya pendapat-pendapat. Nah, jadi perbedaan itu kita jadikan sebagai al-khilafu rahmah. Perbedaan itu rahmat, ya. Perbedaan itu rahmat biar kita itu dapat berpikir bahwasanya bukan dicari perbedaan masalah Rasul lahirnya, tetapi kita jadikan bahwasanya proses dari lahirnya itu yang bagus. Dahsyat, ya. Kemudian setelah lahir Rasulullah, disusuin sama siapa? Disusuin sama ibunya yang pertama, Aminah. Disusuin sama ibunya Aminah. Kemudian disusuin juga sama siapa? Sama budaknya Abu Lahab yang dimerdekakan tadi, Suwaibah. Ya, disusuin tuh. Jadi ada yang mengatakan kemudian baru Halimatus Sa'diyah. Ya, jadi disusuin sama 3 wanita mulia. Ya, jadi budak-budak ini yang menyusuin memang punya akhlaknya bagus semua, ya, mempunyai akhlak bagus sehingga Rasul pun mendapatkan asinya pun dari asi-asi orang yang bagus, ya. Suwaibah itu memang budaknya dari Abu Lahab adalah budak yang taat, maksudnya dia tidak pernah melakukan kemaksiatan berat. Nah, jadi ketika dimerdekakan dia itu juga punya anak, kemudian disusuin Rasulullah. Kemudian ada kebiasaan dari orang-orang Arab pada waktu itu, ya. Biasanya orang-orang Arab ini menitipkan anaknya ke kampung, ya. Nah, misalnya anaknya lahir, udah disusuin sama ibunya, kemudian dititipkan ke pedesaan. Karena apa? Di desa itu pertama biasanya orang-orang Arab pada waktu itu menganggap di desa itu bahasa Arabnya masih bagus. Pertama bahasa Arabnya masih bagus, kemudian cuacanya masih bagus, ya, perkampungan. Berbeda ketika misalnya di kota-kota Arab pada waktu itu, kemudian keadaan perkampungannya juga cuacanya bagus, alamnya masih bagus, kemudian orang-orangnya di sana pun belum terkontaminasi dengan hal-hal yang buruk. Kita lihat deh, orang-orang di Jakarta sama orang-orang di kampung kan berbeda, ya. Jadi orang-orang di Jakarta kalau nggak kuat-kuat bisa ke bawah. Makanya Rasulullah pada waktu itu dititipin tuh ke kampung juga. Yang mana pada waktu itu ada kisahnya Halimatus Sa'diyah, ya. Jadi Halimatus Sa'diyah itu ke kota. Biasanya orang-orang dari kampung itu datang ke kota. Siapa nih yang mau dibawa anaknya ke kampung akan saya susuin, ya. Dia akan disusuin, kemudian nanti ada biayanya, ya. Pada waktu itu, ya, orang-orang dari kampung tersebut pada pergi ke kota Mekah, ya, untuk mendapatkan anak siapa yang mau dibawa ke kampung. Nah, orang-orang dari teman-temannya Halimatus Sa'diyah itu sudah pada dapat anak semua yang akan disusuin. Tetapi ketika itu Rasulullah itu ketika
ditawarkan ke orang kampung, orang-orang yang ibu mau menyusui itu nggak ada yang mau. Karena apa? Rasulullah anak yatim. Ya, Rasulullah anak yatim. Jadi orang-orang itu menganggap bahwasanya udah nggak ada bapaknya nih. Nanti siapa yang bayar? Ya, udah nggak ada bapaknya, siapa yang bayar? Tetapi ada memang mukjizat dan kemudian kebesaran yang Allah berikan. Ya, Allah mendatangkan ada unta. Ya, dari Halimatus Sa'diyah itu ada untanya, kemudian dia bersama anaknya Halimah dengan anaknya namanya Harith. Ya, anaknya Haris dengan suaminya. Kemudian pada waktu itu sudah memang keadaan di Arab pada waktu itu kering. Ya, udah kering, kemudian persediaan makanan dari Halimatus Sa'diyah udah habis. Anak dari Halimah itu nangis terus, jerit-jerit dan lain sebagainya. Karena apa? Ibunya kagak ada makanan buat yang dimakan ataupun diminum. Jadi ASI untuk diberikan anaknya kagak ada. ASI diberikan kepada anaknya nggak ada. Sampai suatu ketika tuh unta itu jalannya paling pelan. Ya, jadi dia bareng bersama-sama tuh Halimatus Sa'diyah bersama rombongan, tetapi unta yang bersama Halimatus Sa'diyah jalannya paling pelan. Ini apa? Karena memang ditunjukkan sama Allah. Ditunjukkan sama Allah, akhirnya datang ke mana? Bahwasanya ada anak yatim yang belum dapat ibu susuan. Akhirnya udahlah, daripada kagak dapat, ketemulah dengan siapa? Ibunya Aminah. Yaudah, itu saya ambil saja. Nah, dengan izin Allah yang tadinya ASI dari Ibu Halimah itu kagak ada isinya, baru digendong. Ya, dengan gendong itu akhirnya ASI yang dimiliki dari Halimatus Sa'diyah menjadi penuh. Ya, secara nalar kita kagak bisa percaya, tetapi dengan mukjizat ya dari Nabi kecil pun ada keutamaan-keutamaan. ASInya berisi, bisa nyusuin Nabi Muhammad, bisa nyusuin anaknya. Ya, jadi bisa nyusuin dua. Bahkan anaknya yang dari tadi nangis itu tiba-tiba malam tertidur dengan nyenyak. Karena apa? Dapat ASInya. Ya, karena dari tadi menyusui Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu keutamaan yang dimiliki oleh Nabi ketika dia dalam proses nyusuin tuh. Ya, orang-orang pada nggak mau, orang-orang pada menghina. Ya, dia anak yatim, siapa yang mau bayar? Tetapi Allah yang memberikan petunjuk kepada Halimatus Sa'diyah. Dia orang yang baik, dia orang yang akhlaknya bagus pula. Jadi Nabi Muhammad pun disusuin sama orang yang baik. Ya, jadi memang biasanya ditaruh di kampung, dititipkan di kampung, biar menjadikan anaknya tahu nih, ya di kampung hidupnya biasa saja, sederhana. Kemudian dari hidupnya sederhana, orangnya qanaah, kemudian dengan akhlak yang baik dan sebagainya, akhirnya bisa disusuin dengan tenang itu. Nah, jadi anaknya itu satu persusuan. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW dapat tuh susunya Halimatus Sa'diyah. Bahkan dikatakan, diriwayatkan, ya Nabi Muhammad ada yang mengatakan 3 kali disusuin. Ada juga yang mengatakan 8. Ya, ini perbedaan pendapat ulama, bahwasanya ada yang mengatakan Nabi Muhammad pernah disusuin sama 8 wanita. Ya, paling tidak yang paling sahih, yang paling terkenal itu 3 wanita itu. Ibunya Suwaibah, budak Abu Lahab, kemudian baru Halimatus Sa'diyah. Nah, dari 3 ini menyusui Nabi. Ya, dari Suwaibah tadi itu juga dia itu satu persusuan sama siapa? Pamannya Hamzah. Ya, jadi paman Rasulullah Hamzah itu satu susuan sama Nabi Muhammad. Sehingga ketika dia dakwah Nabi Muhammad ini ada kedekatan. Ya, ketika kita satu susu nih sama ibu kita, biasanya ada kedekatan kita kepada orang tersebut. Makanya paman yang membela Rasulullah siapa? Hamzah. Ya, paman Rasulullah itu karena satu susuan. Satu susuan sama Rasulullah. Dengan satu susuan itu, makanya anaknya dari Hamzah itu nggak boleh dinikahin sama Rasulullah karena satu radha'ah. Jadi satu radha'ah. Kemudian yang membela Rasulullah abis-abisan salah satunya pamannya Hamzah. Yang masuk Islam salah satunya Hamzah. Bahkan itu yang ketika kisahnya itu jantungnya dimakan. Ketika jantungnya dibelek, cabik-cabik, dimakan. Kemudian ketika meninggal pun ada Wahsy masuk Islam. Ketika dia masuk Islam pun Rasulullah masih kesel karena orang yang dia cintai, orang yang membela dia mati-matian ternyata dizalimin sama Wahsy pada waktu itu, dibunuh. Kemudian ketika dibunuh, akhirnya Wahsy dengan izin Allah masuk hidayah, masuk Islam. Hadirin jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini salah satu kisah dari proses kelahiran Rasulullah, ya.
Jadi memang dari proses di sinilah sebenarnya bisa banyak kita jelaskan. Paling tidak ini poin-poin penting yang bagaimana ketika Rasulullah dilahirkan terjadi alam yang begitu dahsyat, ya, kejadian-kejadian alam. Kemudian mukjizat-mukjizat keutamaan yang dimiliki Nabi Muhammad ketika lahir. Ketika lahir, orang yang ketika mau nyusuin pada nggak mau, tetapi ketika disusuin Halimatus Sa'diyah yang tadinya kering, tiba-tiba terisi dengan penuh dengan izin Allah. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada kajian sirah pada malam hari ini. Semoga yang sedikit ini bisa bermanfaat khususnya buat diri saya pribadi dan umumnya buat hadirin semuanya. Bagi yang ingin bertanya dipersilahkan. Ya, jadi kaitannya tentang masih proses kelahiran Rasulullah. Ya, periodenya banyak nanti itu. Ya, periode fasenya itu sangat banyak. Ketika kita ingin bahas pun sangat luas sekali. Dan di situ banyak terjadi khilafiyah. Ya, ada yang diambil dari hadis-hadis dhaif. Ya, masalah khitan saja ulama berbeda pendapat tadi. Ya, ada yang bilang Rasulullah sudah dihitan ketika dilahirkan. Ada yang bilang Rasulullah nggak dihitan, tetapi yang menghitannya siapa? Kakeknya Abdul Muthalib. Ya, prosesnya ketika kapan? Ketika sudah di 7 hari tadi, sekaligus dibikinin akikah, sekaligus dipotong, dicukur rambutnya, kemudian disodakohkan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kurang lebihnya seperti itu.